Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Saya mengajak saat ini kita mau satukan hati kita menyembah Dia. Kalau pada hari ini sungguh sangat spesial, tidak hanya seperti minggu biasa, tapi minggu ini bertepatan dengan peringatan Hari Pencurahan Roh Kudus. Mari satukan hatimu, mari angkat suaramu, mari sembah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhi setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami dengan urapan yang baru. Terima kasih. Jiwaku tenang bersama
sungguh manis dan indah Tuhan. Mari Roh Kudus bergerak di tengah-tengah kami Tuhan. Holy Spirit reign. Holy Spirit Kami mau bersuka cita meninggikan dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh Dia Tuhan yang menjadi kekuatan kita, menjadi mazmur kita di tengah situasi yang amat sangat tidak kondusif ini. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita bersuka cita meninggikan dan memuliakan namanya. Dan keselamatan
dahsyat di tempat ini Tuhan. Kau sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Firman-Mu Tuhan sungguh menjadi kekuatan Tuhan dan pengharapan Tuhan, sumber pengharapan pada setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, penuhi setiap kami Tuhan, agar kami Tuhan mengerti jalan-jalan firman-Mu. Beri kami hikmat Tuhan Roh Kudus untuk kami menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kembali
kita disatukan oleh kasih Kristus. Allah kita sungguh dahsyat dan Allah kita sungguh luar biasa. Dalam situasi kondisi yang saat ini membuat kita miris, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama dengan kita, dan Tuhan selalu campur tangan di dalam kehidupan kita. Sebab itu mari kita membaca benar firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai yang keempat. Roh Kudus yang dijanjikan itu diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebar dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setiap tahun kita beribadah merayakan turunnya Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan, diawali kepada murid-murid Tuhan. Di mana pada waktu itu murid-murid Tuhan dijanjikan oleh Tuhan Yesus, di mana ketika Tuhan Yesus naik ke surga, supaya murid-murid itu tidak pergi kemana-mana, tetap tinggal di Yerusalem, stay in Yerusalem. Selama berapa hari? Selama 10 hari. Karena dari kebangkitan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus naik ke surga itu ada 40 hari. Tuhan Yesus menampakkan diri berulang kali kepada murid-muridnya itu selama 40 hari. Dan dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga sampai Roh Kudus dicurahkan itu 10 hari. Sehingga di situ disebutkan pada hari Pentakosta, berarti pada hari yang ke-50. Dan janji Tuhan yang diberikan kepada murid-muridnya itu benar-benar digenapi. Yesus pergi ke surga, Yesus naik ke surga, dan Tuhan berjanji tidak akan membiarkan murid-muridnya itu seorang diri, tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang percaya itu menjadi yatim piatu. Tuhan Yesus mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah warisan ilahi yang harus, orang Jawa bilang, diuri-uri, dipelihara, dijaga, betul-betul harus ditempatkan sebagai Allah di dalam kehidupan kita, menjadi nomor 1 di dalam kehidupan kita. Itu Roh Kudus. Nah, dalam masa penantian itu selama 10 hari itu, apa yang dikerjakan oleh murid-murid Tuhan untuk menantikan janji Bapa itu? Yang pertama, dibutuhkan sebuah kesabaran. Sabar. Dan saya yakin murid-murid itu pada waktu itu belum tahu kapan hari tepat waktunya di mana apa yang dijanjikan Tuhan itu datang memenuhi dalam kehidupan mereka. Mereka belum tahu. Tapi pada tepat ke-10 hari berikutnya, baru Roh Kudus yang dijanjikan itu turun di dalam kehidupan mereka. Nah, dibutuhkan sebuah kesabaran. Yang pertama adalah kesabaran. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada banyak orang berkata bahwa sabar itu dikasihi oleh Tuhan. Orang sabar itu dapat memperpanjang umur. Orang sabar itu akan beroleh sukacita dan damai sejahtera.
sabar. Nah, tentunya sabar di sini bukan berarti sabar itu pasif. Sabar itu berdiam diri, tidak melakukan apapun, tidak mengerjakan segala sesuatu apapun. Murid-murid Tuhan pada saat mereka diperintahkan tetap tinggal di Yerusalem, mereka dengan sabar. Saya yakin murid-murid Tuhan tidak berdiam diri, tidak pasif, tidak hanya sekedar menunggu apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Tetapi murid-murid Tuhan pada saat dia sedang diminta untuk sabar, dia tetap menaikkan ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan. Terus berfellowship dengan Tuhan, membaca kitab suci, terus berfellowship dengan sesama, saling menguatkan, saling meneguhkan, dan saling memberkati. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka, dan mereka melakukan hal itu sehingga murid-murid Tuhan tetap sabar. Orang berkata bahwa sabar itu ada batasnya. Orang sabar ada batasnya. Tetapi jika Tuhan ada di dalam kehidupan kita, Tuhan pasti memampukan kita untuk tetap sabar. Ada satu tokoh Alkitab, orang yang tidak sabar. Lawan dari sabar adalah tergesa-gesa, terburu-buru. Orang yang tergesa-gesa, terburu-buru, biasanya banyak melakukan pelanggaran dan banyak melakukan kesalahan. Suatu ketika bangsa Israel hendak mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, menunggu seorang imam datang, dan ternyata ditunggu-tunggu lama. Lalu pada saat itu Saul yang menjadi posisinya sebagai raja, dia posisinya sebagai raja. Pikirnya apa? Hanya ibadah saja seperti itu, saya juga bisa. Saya bisa melakukan hal itu, saya bisa mengerjakan hal itu. Padahal itu bukan kapasitasnya, bukan wewenangnya, bukan tugas dan tanggung jawabnya. Saul adalah seorang raja, tetapi karena dia buru-buru, dia tidak bisa menahan hatinya. Dan pada waktu itu bangsa Israel terus mendorong terus meminta supaya Saul menggantikan posisinya Samuel. Dan betul, Saul membawa umat Tuhan itu datang kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak mau menerimanya. Dan pada saat itu, ketika selesai, Samuel datang. Lalu Samuel marah kepada Saul, sehingga itulah yang ditolak Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, karena pada waktu itu ketika Saul berperang terhadap Raja Agag, semua harus ditumpas. Tapi pada kenyataannya, domba, lembu, semua yang terbaik, rakyat menyembunyikan itu. Dengan alasan apa? Dengan alasan dipersembahkan untuk Tuhan. Dan pada saat itu Samuel marah. Saudara yang kasih Tuhan, dianggap bahwa memberikan persembahan yang terbaik itu berkenan di hadapan Tuhan. Oh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu bukan hasil dari hati, bukan dari ketulusan hati, tetapi dari cara. Jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Mari kita belajar untuk sabar. Saul karena tidak sabar, bangsa Israel karena tidak sabar, maka akibatnya fatal. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Jika kita tidak sabar, tergesa-gesa dalam melakukan segala aktivitas, segala kegiatan-kegiatan kita, maka kita akan mengalami problema, persoalan, masalah. Yang Tuhan kehendaki adalah tetap ibadah Tuhan, tetap berdoa sebelum melakukan segala aktivitas kita. Dikatakan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tenang. Kalau hatinya tenang dan bisa berdoa, pasti Tuhan memberikan hati yang sabar. Sabar. Jemaat Tuhan yang berkati Tuhan, mari kita belajar untuk tetap sabar. Sabar dibutuhkan sebuah kesetiaan. Memang rasanya sabar itu
menunggu itu sesuatu yang membosankan. Apalagi kalau kita menunggu orang yang kita cintai, dibutuhkan sabar. Aduh, pengen buru-buru dan ketemu begitu, saudara. Betul? 5 menit rasanya seperti 1 tahun. 10 menit rasanya 10 tahun. Karena apa? Karena tidak sabar. Tapi Tuhan saat ini menghendaki supaya kita memiliki hati yang sabar. Dan murid-murid Tuhan menantikan janji Bapa. Yang dijanjikan itu dibutuhkan kesabaran. Dan mari kita belajar sabar. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuh, Tuhan memulihkan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuh, Tuhan memulihkan. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuh, Tuhan memulihkan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuh, Tuhan memulihkan. Haleluya. Sabar. Segala sesuatu ketika kita menantikan dibutuhkan kesabaran. Dan orang yang sabar selalu diberkati Tuhan. Orang yang sabar ada sukacita dan damai sejahtera. Dan murid-murid Tuhan, mereka sabar menantikan janji Bapa, dan mereka tidak berdiam diri, mereka aktif, mereka mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Dan hendaknya kita juga belajar untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan bagi kehidupan kita. Nah, saat ini juga kita dibutuhkan sebuah kesabaran dalam menantikan situasi kondisi seperti ini. Kita seringkali bertanya, kapan selesainya? Kapan berakhirnya? Sabar, sabar. Pasti Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kita. Amin. Yang kedua, dalam menantikan janji Bapa itu, apa yang dibutuhkan supaya janji Bapa itu terrealisasi dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah ketekunan. Tekun. Definisi dari tekun adalah rajin, bisa juga
diwujud nyatakan sebagai bentuk keras hati, kemauannya sungguh-sungguh. Ini adalah definisinya. Jadi tekun itu artinya mengerjakan sebuah pekerjaan dimulai dari hal yang kecil atau setia di dalam perkara yang kecil. Tidak gampang goyah, tidak gampang digeser, tidak gampang terpengaruh, tetapi punya satu prinsip yang kuat, satu tekad yang bulat, terus kepada fokus pada sasaran. Itu namanya tekun. Tekun, setia dalam perkara yang kecil. Kalau kita lihat tokoh-tokoh yang hebat, orang-orang yang sukses, itu pasti dimulai dari ketekunan. Mulai dari nol. Mereka mengerjakan perkara-perkara kecil yang dianggap sepele, yang dianggap remeh, yang dianggap sebelah mata oleh orang lain, tetapi mereka tekun dan tekun. Dan pada akhirnya orang yang tekun itu, yang tadinya mulai dari perkara-perkara kecil, maka Tuhan tambahkan perkara yang besar dan mengerjakan perkara-perkara yang besar. Tekun. Murid-murid Tuhan selama 10 hari mereka tekun. Tekun apa? Tekun berdoa. Tekun mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam perkara-perkara kecil. Mereka tetap stay, mereka tetap tinggal di Yerusalem. Mereka tidak pergi kemana-mana. Dia tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan. Dia tetap berpegang teguh terhadap kebenaran firman Tuhan. Tidak gampang digeser, tidak gampang digoyahkan. Hatinya memiliki tekad yang bulat. Satu sasaran yang luar biasa yang akan diwujudkan melalui ketekunan itu. Hanya orang-orang yang tekun yang akan beroleh kemenangan. Orang-orang yang memiliki tekun yang akan beroleh kemenangan. Saya percaya. Mari kita belajar mengerjakan perkara-perkara yang kecil. Setia di dalam perkara kecil. Setia. Tidak ada kamusnya orang lalu memulai sesuatu yang besar tidak dimulai dari yang kecil. Tidak ada kamusnya. Saya yakin orang-orang sukses, orang-orang berhasil mulai berawal dari sesuatu yang kecil, sesuatu yang mungkin dianggap sebelah mata, yang diremehkan. Contoh saja, saudara yang kasih Tuhan. Contoh saja, seorang yang bernama Bill Gates. Waduh, kita tahu namanya Bill Gates. Tapi kalau kita membaca biografinya, sejarah kehidupan dari Bill Gates, ternyata Bill Gates ini pernah menjadi seorang yang kerjanya sebagai office boy, tukang bersih-bersih kantor. Gajinya berapa? Gajinya sangat kecil, sangat minim. Namun siapa tahu, karena dia tekun, dia tidak pernah pantang menyerah, dia terus berusaha, dia mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Pada akhirnya dia menjadi orang terkaya di dunia ini. Oprah Winfrey juga demikian. Dia pernah menjadi seorang jurnalis dengan gaji yang sangat kecil, $300. Bayangkan pada waktu itu dia hidup serba kekurangan, tetapi karena dia tekun dan tekun, akhirnya dia menjadi seorang komedian top dunia. Jika orang-orang dunia saja mereka bertekun dan mereka tahu bahwa ketekunan itu akan membawa dampak yang sangat besar di dalam kehidupannya, mengubah kehidupan mereka. Dan di dalam Alkitab pun ada tokoh Alkitab yang tekun. Siapa? Yusuf. Coba perhatikan kehidupan seorang yang bernama Yusuf. Yusuf ini mungkin ketika kita melihat ada di rumah Potifar, ada di dalam penjara, ada dimanapun mereka berada, dia berada. Yusuf adalah seorang yang tekun. Coba ketika dia di penjara, dia tekun mengerjakan apa yang dipercayakannya. Di rumah Potifar juga dia tekun bertanggung jawab dengan kepercayaan yang diberikan oleh sang tuannya.
peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh Yusuf, mulai dari dimasukkan ke dalam lubang sumur, dijual kepada saudagar Ismail, di rumah Potifar, masuk ke dalam penjara, sampai dia menjadi penguasa di Mesir nomor 2. Dimulai dari ketekunan. Orang yang tekun itu pasti berhasil. Tekun itu bekerja dengan keras, tidak mudah digoyahkan, tidak mudah tergeser, terus memandang ke depan. Ada goal, ada target yang akan kita capai. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memikirku. Akanku sempurnakan karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancangan hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Panggilanmu bukan setia sampai akhir hidupku. Bukan setia sampai akhir hidupku. Setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Hanya dengan hati yang penuh dengan sabar dibutuhkan sebuah ketekunan dalam menantikan janji Bapa itu. Tentunya tidak pasif, tidak berdiam diri, tidak ogah-ogahan, tetapi penuh dengan semangat, ada gairah, memiliki sikap yang optimis, sikap yang positif, bergerak dan bergerak terus maju. Tetap semangat, itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Yang ketiga, dalam mewujudkan janji Tuhan itu,
Yang pertama dibutuhkan kesabaran, yang kedua dibutuhkan ketekunan, yang ketiga waktunya. Waktunya pasti tiba. Jika saatnya pasti akan tiba. Sebagaimana apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya, tetap stay, tetap tinggal di Yerusalem, jangan pergi kemana-mana. Dan saat ini juga Tuhan mungkin berbicara, jangan pergi kemana-mana, di rumah saja. Di luar ada COVID-19, di rumah saja. Apa kita lakukan? Berdoa, berserah seluruh kepada Tuhan. Murid Tuhan juga tetap tunduk dan hormat terhadap perintah dan terhadap apa yang dikehendaki Tuhan. Tetap stay di Yerusalem selama 10 hari. Demikian juga dalam kehidupan kita. Jika kita menantikan janji Bapa, cepat ataupun lambat pasti digenapi. Dan betul, pada hari yang ke-10 janji itu digenapi. Janji itu terrealisasi, menjadi sebuah kenyataan. Roh Kudus yang dijanjikan itu dicurahkan, sehingga murid-murid Tuhan, murid-murid Tuhan, pada saat mereka sedang berdoa, ada seperti lidah-lidah api turun dalam kehidupan mereka. Kuasa Roh Kudus menguasai dalam hidup mereka, sehingga mereka berbicara dalam bahasa lain, berbicara dalam bahasa roh. Komunikasi yang intim dengan Tuhan. Saatnya telah tiba dan Roh Kudus menguasai seluruh hidup mereka, sehingga hidup mereka diubah, hidup mereka diperbaharui, bukan menjadi manusia yang lama. Karena siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru muncul. Dan Roh Kudus tinggal diam di dalam hati kita. Roh Kudus tinggal diam di dalam kehidupan kita, memenuhi segenap kehidupan kita, sehingga setiap orang yang percaya diberi kuasa, diberikan otoritas, sehingga benar Petrus yang tadinya menjadi seorang pecundang, menghadapi dayang-dayang, menghadapi wanita. Bukankah engkau selalu bersama-sama dengan Yesus? Dari gaya bahasamu, dari logat bicaramu, itu jelas kamu orang Galilea. Oh tidak, aku tidak kenal, menyangkal. Tapi pada saat Roh Kudus memenuhi dalam kehidupan Petrus, sekali khotbah 3.000 orang bertobat, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan bayangannya pun mampu menyembuhkan. Ketika ada di pintu gerbang bait Allah, melihat orang yang menderita sakit lumpuh sejak lahir, emas dan perak tidak ada padaku, demi nama Yesus mujizat Tuhan terjadi. Ada kuasa. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita stay dan waktunya telah tiba, ada sukacita di balik derita, di balik tetesan air mata, ada berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Ada sukacita yang besar yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan berkecil hati, jangan mengeluh, jangan merasa segala sesuatu sepertinya gelap, tidak ada jalan keluar. Ingat, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun di depan sudah tertutup, samping kanan samping kiri tertutup, belakang ada musuh yang mengejar kita, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan masih punya jalan ke atas. Ada di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus yang menjanjikan itu turun bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hargai, hormati, tempatkan Roh Kudus sebagai Allah yang berkuasa, yang selalu tinggal diam di dalam kehidupan kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Roh Kudus? Roh Kudus tinggal diam di dalam kehidupanmu. Jika ada orang yang membinasakan baik Roh Kudus, maka Allah akan membinasakan orang itu. Berbahagialah orang yang hidup menurut segala jalan dan kehendak Tuhan. Orang yang senantiasa hidup menurut segala ketetapan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya, maka Roh Kudus akan memenuhi di dalam kehidupan kita. Karena kita hidup karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Itu sesuatu yang luar biasa, dan Tuhan berikan kuasa. Jika saatnya sudah tiba, waktunya sudah sampai, maka ada sukacita, ada kegerakan yang luar biasa, kegembiraan yang luar biasa. Hadirat Allah dicurahkan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan.
percayalah, semua persoalan masalah saat ini pasti akan ada expirednya, ada masa kedaluarsanya, pasti akan selesai. Dan jika waktunya sudah tiba, sukacita Tuhan akan diberikan bagi setiap kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Biarkan Roh Kudus menguasai bagi kehidupan kita. Bagaimana caranya? Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Oh, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kau lembut, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Roh Kudus, haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kau lembut, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Waktunya pasti tiba. Waktunya pasti akan sampai. Sabar dan tekun. Dengan sepenuh hati kita mengerjakan apa menjadi bagian kita. Mari kita kerjakan sesuai dengan kapasitas yang ada di dalam diri kita. Bagian kita yang di luar kemampuan kita, yang di luar kehendak kita, biarkan Tuhan yang bekerja. Izinkan Tuhan bekerja dengan hati yang penuh ucapan syukur dan menyerahkan segala hidup kita kepada Tuhan. Tuhan akan nyatakan kuasanya bagi kita. Gak usah takut, jemaat yang diberkati Tuhan. Dimanapun saat ini kita berada, tetap satukan hati, mantapkan iman kita kepada Tuhan, tambahkan iman kita terus kepada Tuhan, sebab Dia yang senantiasa memelihara bagi kehidupan kita. Bukankah kita bisa bernafas karena Tuhan? Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa melihat,
kita bisa merasakan, dan kita bisa mendengar. Itu semua karena berkat Tuhan. Tetap sabar dan bertekun, dan terus menantikan janji Bapa itu. Saatnya pasti tiba, waktunya pasti akan tiba. Situasi kondisi yang seperti sekarang ini terjadi, saya percaya Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan bagi kita kebaikan bagi kita. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati setiap janjinya. Tuhan selalu ada di pihak kita, dan jika Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Saya menyerahkan seluruh kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian di hadapan Tuhan. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, Engkau adalah gembala yang baik. Saat ini Engkau telah mengajar kepada setiap kami untuk kami tetap sabar, tetap bertekun, karena kami tahu saatnya pasti tiba. Mungkin saat ini kami kena lockdown, dan murid-muridmu juga kena lockdown selama 10 hari. Tapi saatnya telah tiba. Roh Kudus yang dijanjikan itu diberikan, dan saat ini juga kami menerima warisan ilahi, harta yang tak ternilai, lebih dari apapun. Dan Engkau adalah nomor 1 di dalam kehidupan kami, ya Roh Kudus. Jamah setiap kami, lawat setiap kami. Terlebih bagi Bapak, Ibu, anak-anak, seluruh keluarga, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan terus memberkati mereka, mencukupkan setiap apa yang menjadi kebutuhan baik jasmani dan rohani. Tuhan terus memimpin sepanjang kehidupan. Tuhan hindarkan, jauhkan dari segala intimidasi, penyakit pandemi sekarang ini. Roh-Mu yang kudus melawat bagi setiap jemaat, sehingga jemaat tetap sehat, tetap ada di dalam hadirat dan kuasa Allah, tetap ada di dalam perlindungan Tuhan, dan tetap ada di dalam pengawasan Tuhan. Ajar mereka untuk tetap berdiam diri di hadapan Tuhan, terus berfellowship, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya mereka boleh diberkati Tuhan. Cukupkan Tuhan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan memberkati anak-anak mereka, Tuhan memberkati seluruh keluarga besar mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jika sebelum kami undur dari hadapan Tuhan, kami juga berdoa buat sahabat-sahabat kami yang saat ini juga ikut mendengar, ikut beribadah dengan kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus juga memberkati mereka. Tuhan jamah mereka, biarkan mereka kami taruh di dalam hati kami untuk kami terus mendoakan mereka. Terima kasih Tuhan, juga memberkati pemerintahan kami, pemimpin-pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, kapolri, panglima, bahkan pejabat-pejabat tinggi negara, legislatif, yudikatif. Kami serahkan semua itu dalam tangan Tuhan, dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kota kami juga kami tetap serahkan dalam tangan Tuhan, ada di dalam perlindungan Tuhan. Di mana kami berada, kami boleh menjadi berkat. Sebagaimana visi-Mu, visi gereja kami diberkati untuk menjadi berkat. Gereja yang sehat adalah gereja yang ikut terlibat dalam mengambil bagian setiap persoalan-persoalan masalah yang ada di daerah kami, yang ada di kota kami. Meskipun itu mungkin dianggap sebelah mata, dianggap sesuatu yang tidak bernilai, tetapi ketika kami lakukan semua untuk Tuhan, Tuhan akan menilainya. Kami melayani dengan hati yang tulus Tuhan. Terima kasih hamba-Hamba-Mu yang melayani pada saat ini, juga Kau memberkati mereka. Apapun kapasitas, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, Tuhan memberkati. Bila sepanjang minggu ini kami juga serahkan dalam tangan Tuhan setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Tangan-Mu yang penuh dengan berkat itu memberkati mereka. Mari kita angkat tangan, kita akan undur di hadapan Tuhan. Arahkan mata iman-Mu, pandang wajah Tuhan dengan mata iman. Jangan takut, jangan berkecil hati,
Jika kita menantikan janji Tuhan itu dengan kesabaran, dengan hati yang tekun, saatnya pasti tiba. Janji Tuhan itu akan digenapi. Segala sesuatu pasti akan ada masa expirednya, kedaluarsanya, dan semua akan memulai sesuatu yang baru, dengan hidup yang baru, hati yang baru, karena Roh Kudus tercurah bagi kehidupan kita. Jemaat yang berkati Tuhan, terimalah berkat anugerah sukacita damai sejahtera, berkat kasih sayang yang sempurna, berkat yang sejati, berkat yang sumbernya dari Allah Bapa, dalam cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Diberkatilah dimanapun engkau berada. Diberkatilah setiap tangan-tanganmu, kehidupanmu. Tuhan akan membawamu naik dan bukan turun. Tuhan akan membawamu maju dan bukan mundur. Maka segala perjalananmu akan diberkati Tuhan dimanapun engkau berada. Roh sakit, penyakit, roh kecelakaan, bahaya, maut dihalaukan dari hidupmu. Engkau tetap sehat dan di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa berkat ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Tetap kuat, tetap sehat, tetap gunakan masker dimanapun kita berada. Jagai dan lindungi keluarga kita, tetap ada di dalam hadirat Tuhan, tetap libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, tetap bersyukur dalam segala hal, dan tetap bersukacita. Kiranya doa kami senantiasa menyertai sepanjang kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian, dan damai sejahtera Allah turun dalam kehidupan kita semua. Diberkatilah kita orang-orang yang menantikan Tuhan. Haleluya. Shalom.